Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Prayoga dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku pengantar manajemen yang ditulis oleh Priyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu motivasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Jadi, motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan driving force seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap orang mempunyai motif diri yang tentu bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hal yang dapat diuraikan dengan adanya ciri-ciri motif individu sebagai berikut. Motif itu majemuk, artinya bahwa sesuatu perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan, namun multi tujuan yang berlangsung bersama-sama. Yang kedua, motif dapat berubah-ubah. Motif pada seseorang sering mengalami perubahan karena keinginan manusia yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, motif berbeda antara individu. Hal ini berarti motif sebagai kekuatan atau dorongan seseorang melakukan tindakan atau bertingkah laku, maka akan dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Motif individu bersifat kompleks, artinya pada diri individu. Hal ini berarti individu akan didapatkan beberapa atau banyak motif diri untuk melakukan tindakan. Dari motif yang banyak tersebut akan saling berinteraksi pada diri individu, sehingga akan nampak adanya motif yang kompleks pada diri seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam motif individu. Yang pertama, Murray membedakan motif ke dalam dua macam, yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer adalah motif individu yang bersifat bawaan atau biologis, atau merupakan motif dasar yang ada pada diri individu dan berhubungan dengan kebutuhan jasmani untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan motif sekunder adalah motif yang timbul karena pengaruh lingkungan eksternal, artinya motif yang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungannya. Jadi setelah pengertian motivasi, kita lanjut ke teori-teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi individu. Motivasi menurut Hejrahman Ranupandojo dan Suat Husna adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan demikian, motif yang ada pada individu perlu dirangsang, didorong, dimotivisir agar individu tersebut dengan motif yang ada pada dirinya dapat melakukan tindakan atau kerja positif sehingga motifnya terpenuhi dan kebutuhan organisasi perusahaan juga terpenuhi. Membahas teori keputusan ini akan banyak mempengaruhi teori-teori. Yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Menurut Abraham 11 Maslow, untuk memutuskan tindakan atau perilaku seseorang terdapat pada hierarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teorinya, yaitu yang pertama, manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu, yaitu keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi tingkah laku, tetapi kebutuhan yang terpenuhi tidak akan memotivisir untuk bertingkah laku sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kebutuhan seseorang diatur secara bertingkat dan berurutan dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Yang ketiga, kebutuhan seseorang bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat berikutnya setelah kebutuhan tingkat yang paling bawah terpenuhi secara maksimal.
hierarki tingkatan kebutuhan seseorang yang akan menggerakkan tingkah lakunya dapat digambarkan seperti berikut. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan seseorang yang paling utama karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk hidup dan kehidupan seperti kebutuhan akan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Selama kebutuhan ini belum terpenuhi, maka mereka terdorong pekerja keras untuk memenuhinya. Selanjutnya adalah hubungan desain pekerjaan dan motivasi. Di lingkungan suatu perusahaan diperlukan kegiatan manajemen sebagai upaya mendaya gunakan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar berlangsung efektif dan terdapat 3 aspek penting yang besar untuk mempengaruhinya. Karena ikut menentukan keberhasilan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, ketiga aspek itu terdiri dari kemampuan memanfaatkan informasi, kemampuan mempergunakan kekuasaan atau kewenangan, dan kemampuan memberikan ganjaran dengan mendorong agar SDM sebagai tenaga kerja melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan partisipasi pekerjaan yang efektif dan efisien, sangat diperlukan usaha mendesain atau mendesain ulang pekerjaan yang harus dilaksanakan di lingkungan organisasi perusahaan, terutama yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan. Desain pekerjaan penting, artinya karena memberikan batas-batas tentang kegiatan yang harus tidak perlu dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan, karena tidak ada organisasi atau perusahaan yang bekerja tanpa batas. B. Memberikan nilai-nilai yang dapat meyakinkan pekerja tentang perlunya berpartisipasi dalam bekerja untuk mewujudkan eksistensi organisasi atau perusahaan yang kompetitif. C. Memberikan petunjuk mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh organisasi atau perusahaan sekarang sehingga memudahkan para pekerja dalam memiliki partisipasi yang akan dilaksanakan. Nomor 1. Desain pekerjaan tim. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tim kerja agar berlangsung secara efektif. Pekerjaan itu memerlukan kerja sama antar sejumlah pekerja sebagai sebuah tim. A. Wujud nyata real dari kerjasama sebagai satu kesatuan utuh dan memiliki identitas sistem sosial yang kompak. Anggota tim jumlah biasanya kecil dan bersifat temporer sewaktu-waktu karena dibentuk untuk suatu keperluan tertentu. B. Anggotanya mengerjakan pekerjaan tim berupa pekerjaan khusus untuk menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan produk yang diproduksi oleh organisasi dan perusahaan. C. Menyelenggarakan manajemen tim sendiri sebagai pelimpahan manajemen organisasi atau perusahaan. Selanjutnya 2. Desain pekerjaan individu. Pelaksanaan penempatan pekerjaan staffing sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu dari segi manajemen SDM pada dasarnya berarti pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan secara individu. Dalam upaya meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan yang bersifat individual tersebut perlu didesain. Salah satu pendekatan dalam mendesain pekerjaan individu terlihat dalam diagram teori perilaku yang diimplementasi dalam kegiatan disebut bekerja, yang harus dijabarkan menjadi tugas-tugas yang dikombinasikan dalam pembidangan kerja. Selanjutnya D. Hubungan motivasi dengan sistem upah. Dalam uraian terdahulu tentang ganjaran sebagai motivasi telah diketengahkan bahwa ganjaran merupakan cara memberikan motivasi kerja yang paling banyak atau dominan dipergunakan. Uraian berikut ini tidak bermaksud mengulang uraian-uraian di dalam bab terdahulu, tetapi untuk memberikan uraian lebih rinci karena sifatnya yang sangat dominan di lingkungan organisasi perusahaan. Dari satu sistem upaya telah disepakati sebagai faktor yang sangat penting dalam mewujudkan penampilan kerja yang terbaik. Di negeri industri seperti Amerika Serikat diperkirakan antara 70% sampai dengan 80% perusahaan atau organisasi
mempergunakan sistem ini untuk mendorong memotivasi pekerjanya. Dengan kata lain, pemberian upah merupakan motivasi kerja yang penting di dalam mewujudkan pekerjaan produktif dan berkualitas, efektif dan efisien bagi para pekerja di bidang kerja masing-masing. Berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa dalam memotivasi para pekerja yang banyak dipersoalkan mengenai kompensasi tidak langsung, khususnya dalam bentuk yang disebut insentif. Tujuan sistem pemberian insentif pada dasarnya adalah yang pertama, satu, sistem insentif didesain dalam hubungan dengan sistem balas jasa atau merit system, sehingga berfungsi dalam memotivasi pekerja agar terus-menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya. Yang kedua, sistem insentif merupakan tambahan bagi upah atau gaji dasar yang diberikan sewaktu-waktu dengan membedakan antara pekerja yang berprestasi dengan yang tidak kurang berprestasi melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugasnya, yang dengan demikian akan berlangsung kompetisi sehat dalam berprestasi yang merupakan motivasi kerja berdasarkan pemberian insentif. Berdasarkan tujuan sistem pemberian insentif tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuknya, terdiri dari dibentuk A, dibentuk secara tetap yang disebut tunjangan seperti tunjangan istri atau suami, anak atau keluarga, tunjangan fungsional dan tunjangan struktural atau jabatan. Yang B, diberikan sewaktu-waktu atau tidak tetap seperti komisi penjualan, bonus, kompensasi tidak langsung lainnya. Sistem insentif dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan agar menjadi efektif sebagai motivasi kerja. Persyaratan itu terkait dengan prinsip psikologis sebagai berikut. A, berfungsi dan bersifat sebagai penghargaan yang bernilai sebagai faktor penting dalam kegiatan memotivasi pekerja. B, dirasakan sebagai hasil. A, berfungsi dan bersifat sebagai penghargaan yang dinilai sebagai faktor penting dalam kegiatan memotivasi pekerja. B, dirasakan sebagai hasil dari upaya meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian berarti juga organisasi atau perusahaan harus menghindari pemberian insentif tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak berhubungan dengan upaya memotivasi pekerja agar bekerja secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu diketahui sebab pemberian insentif tidak berfungsi sebagai motivasi. Sebab-sebab dimaksud adalah sebagai berikut. A, nilai finansial material sebagai ganjaran atau penghargaan terlalu rendah sehingga berakibat tidak dirasakan manfaatnya pada para pekerja. B, tidak mendapatkan hubungan antara insentif sebagai ganjaran dengan pekerjaan dilaksanakan. Insentif seperti itu tidak berfungsi sebagai motivasi karena pekerja tidak mengetahui apa ganjaran itu diberikan kepadanya. Berdasarkan kenyataan itu, memberikan insentif untuk memotivasi perlu diikuti prinsip pokok sebagai berikut. A, berikan insentif hanya untuk pekerja yang produktif. B, promosikan pekerja sebagai insentif non finansial atau non material atas dasar produktivitasnya dalam bekerja. Kedua prinsip pokok tersebut cepat dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut. Sistem insentif harus bersifat sederhana. 2, pemberian insentif harus bersifat khusus. 3, dampak pemberian insentif dapat dinilai atau diukur dalam arti jumlah uang yang dikeluarkan untuk insentif dapat dihitung melalui perbandingan dengan hasil yang dicapai yang bila menunjukkan peningkatan dapat diartikan berfungsi sebagai motivasi kerja. 4, perbaikan dan peningkatan mungkin diwujudkan dalam arti insentif yang diberikan dampak mendorong pekerja melaksanakan sesuatu secara baik yang memang mungkin dilaksanakan. Apabila sesuatu diharapkan dalam bekerja tidak mungkin dilaksanakan, maka insentif tidak akan berfungsi untuk memotivasi pekerja. Oke, jadi mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan tentang bab 6 motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.